Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Angelina Pane dari jurusan Biologi semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah struktur hewan kepada Ibu Sutria MSc. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu adalah sistem yang berperan dalam menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Sistem reproduksi ini menggambarkan pembuahan antara sel telur dan sperma sehingga sampai pada proses pembuahan yang dikenal dengan sebutan fertilisasi. Sistem reproduksi terdiri dari organ seks sekunder dan organ seks primer. Organ seks sekunder biasanya disebut dengan kelenjar atau saluran-saluran lainnya, dan sedangkan organ seks primer biasanya disebut dengan gonad. Reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal dan eksternal. Pada reproduksi internal, sperma individu jantan akan membuahi sel telur dan sel telur pada individu betina. Dan sedangkan pada reproduksi eksternal, sel sperma akan dilepaskan pada perairan atau setelah betina melepaskan atau menempelkan sel telurnya. Reproduksi seksual pada hewan invertebrata umumnya melibatkan individu jantan dan betina yang terpisah dan akan membebaskan gametnya ke dalam air laut. Dan jika yang dihasilkan akan berkembang menjadi larva yang simetri bilateral dan akan berenang mengikuti massa air laut sehingga massa penyebarannya akan semakin luas. Pada hewan invertebrata, pembuahan dilakukan secara internal sebagai bentuk adaptasi terhadap strategi pembuahan internal. Terdapat karakteristik organ khusus pada tubuh pada sistem reproduksi jantan. Terkait dengan kondisi tersebut, diantaranya memiliki situs atau menyimpan sperma atau organ kopulasi untuk mentransfer sperma sehingga menjamin keberhasilan dari fertilisasi tersebut. Sistem reproduksi pada vertebrata dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama dengan cara perkembangan aseksual, yang kedua dengan perkembangbiakan seksual. Pada perkembangbiakan aseksual dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama pembelahan diri. Pembelahan diri dari suatu sel menuju sel baru. Contohnya itu pada amuba. Yang kedua itu fragmentasi, yaitu pemisahan dari sel satu ke koloni baru yang membentuk koloni selanjutnya. Misalnya itu pada ganggang hijau. Yang ketiga itu sporasi atau pembentukan spora. Misalnya itu pada plasmodium. Yang keempat, pembentukan tunas. Misalnya pada hewan hidra dan porifera. Yang kelima, dengan cara regenerasi, yaitu sebagian tubuhnya terpisah dan tubuh selanjutnya
dapat menjadi individu baru yang lengkap, misalnya itu pada planari dan bintang laut. Yang kedua, dengan cara perkembangbiakan seksual. Dengan cara perkembangbiakan seksual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanpa pembuahan dan dengan pembuahan. Pada pembuahan terjadi peristiwa partogenesis, yaitu di mana sel telur tanpa dibuahi dan dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya itu pada lebah jantan dan pada semut jantan. Yang kedua itu dengan cara dengan pembuahan. Dengan pembuahan dibedakan atas dua, yaitu konjugasi dan anisogami. Konjugasinya itu terjadi pada invertebrata dan sebelum jelas alat reproduksinya, misalnya pada paramecium. Yang kedua dengan cara anisogami, yaitu peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besarnya, yang misalnya pada mikrogamet dan makrogamet pada plasmodium, dan peleburan sperma pada ovum di rahim. Contoh sistem reproduksi pada hewan invertebrata, yaitu saya mengambil dari satu filum, yaitu filum Platyhelminthes. Pada reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh. Dan fertilisasi tersebut dilakukan sendiri ataupun dengan pasangannya. Reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua Platyhelminthes. Kelompok Platyhelminthes dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri. Kemudian regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Berdasarkan sistem reproduksi dari filum Platyhelminthes dapat dibagi menjadi tiga kelas, yaitu Turbelia, kelas Tramatoda, dan kelas Cestoda. Reproduksi seksual pada invertebrata diawali dengan perkawinan yang terjadi pada fertilisasi, dan fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang biak menjadi embrio. Pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan secara eksternal. Fertilisasi eksternal yaitu merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betinanya. Contohnya yakni berlangsung pada hewan suatu media yang misalnya itu pada air. Contohnya pada ikan dan katak. Yang kedua, dengan cara fertilisasi internal, merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, dan hal itu terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu yang dimasukkan alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat, misalnya pada hewan reptil, aves, dan mamalia. Sistem fertilisasi internal setelah sistem fertilisasi internal ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran turunannya, itu dengan cara ovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio yang berkembang di dalam telur dan memanfaatkan cadangan makanan yang di dalam telurnya, sedangkan telur yang berada di dalam tubuh induknya akan segera menetas, yang biasanya dierami. Contohnya itu pada ikan,
reptil, amfibi, dan burung. Yang kedua dengan cara vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio yang berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Dan setelah embrio induknya tersebut cukup umur, akan dikeluarkan dari induknya. Contohnya pada mamalia, yaitu pada hewan kambing, kucing, kuda, kelinci, paus, lumba-lumba. Yang ketiga dengan cara ovovivipar, yaitu dengan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio yang akan berkembang di dalam telur yang masih ada di dalam tubuh induknya, setelah cukup umurnya, anak hewan tersebut akan menetas dan keluar dari induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contohnya itu pada ular, katak, dan kadal. Mungkin sampai sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.